Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laude Muhammad Rido, NIM saya 1911071. Saya akan menanggapi tentang dualisme hukum agraria. Pada masa sebelum berlakunya UU PA, hukum tanah di Indonesia masih tergantung corak dualisme di mana peraturan-peraturan agraria terdiri dari peraturan-peraturan yang bersumber pada hukum adat. Hukum yang sudah lama melekat di masyarakat Indonesia dan hukum barat. Hukum pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat pribumi tunduk pada hukum barat dan hukum adat, sedangkan perintah kolonial Belanda tidak memperdulikan hukum adat yang sudah turun-temurun di masyarakat Indonesia. Dualisme dalam hukum tanah bukan disebabkan karena adanya pemegang hak atas tanah, melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku di setiap tanahnya. Tanah dalam hukum Indonesia mempunyai status dan kedudukan hukum sendiri, terlepas dari status hukum subjek yang mempunyainya. Di samping itu, dualisme hukum tanah juga menimbulkan berbagai masalah hukum antar golongan yang serba sulit sehubungan dengan adanya dualisme dalam hukum perdata. Sejalan dengan KUH Perdata, maka hukum tanah barat yang konsepsinya berlandasan individual liberalisme dengan kebebasan berusaha dan bersaing yang sekedar dibatasi menurut keperluan sesuai pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan kenegaraan pihak yang berkuasa di negara yang bersangkutan. Hal tersebut bertentangan dengan konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional yang tersirat dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, kelangsungan berlakunya hukum tanah barat tersebut tidak dapat dibenarkan, meskipun bentuknya yang tertulis dan dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dalam usaha menjamin kapasitas hukum di bidang pertanahan. Orientasi kebijakan pertanahan pada zaman Belanda dalam mengatur pemilikan penguasaan tanah lebih memberikan prioritas atau peluang terhadap warga negara Belanda dan warga negara asing (WNA), serta badan hukum Belanda dan badan hukum asing lainnya daripada kepada penduduk pribumi. Maksud dan tujuannya agar tanah-tanah di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk membangun industri dan pertambangan. Kemudian tujuan yang mendasar untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemerintah Belanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.